Perkenalkan, nama saya Dr. Januardo Sulung P.Si Hombing, SH.M.H.M.A. Saya dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Saat ini, oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Hukum Pajak. Mata kuliah Hukum Pajak ini disusun sedemikian rupa di dalam RPS, Rencana Pembelajaran Studi, yang disusun dalam kerangka 2 SKS dalam periode 1 semester. Saat ini saya berdiri di sini untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan sertifikasi dosen Serdos di tahun 2026 ini. Adapun di dalam materi ini, izinkan saya akan menyampaikan terkait dengan video demonstrasi mata kuliah Hukum Pajak untuk tema BPHTB. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Mata kuliah ini disusun sedemikian rupa di dalam RPS dengan adanya beberapa CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya mahasiswa mampu memahami terkait dengan sejarah regulasi BPHTB, terkait dengan pajak dana dan retribusi daerah, keberadaan Undang-Undang HKPD yang terbaru, subjek BPHTB, BPHTB, dan pada akhirnya mahasiswa dapat memahami cara menghitung BPHTB dan variasi-variasi perhitungannya. Adapun terkait dengan CPL sendiri, capaian pembelajaran lulusan adalah mahasiswa kelak diharapkan mampu mengedepankan etika, pengetahuan, sikap yang baik dalam memahami materi hukum yang begitu kompleks dan luas dengan pendekatan-pendekatan yang secara komprehensif. Dengan demikian, capaian pembelajaran ini dapat meningkatkan mutu dari lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti untuk terjun ke dalam dunia praktek nanti. Oleh karenanya, izinkan kami menyampaikan mengenai video demonstrasi mata kuliah Hukum Pajak untuk materi sesi BPHTB sebagai berikut. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya ya, mahasiswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Menindaklanjuti pertemuan minggu lalu ya. Jadi ini adalah pertemuan sesi setelah UTS terkait dengan BPHTB. BPHTB itu tentang bea perolehan atas tanah dan bangunan. Nah, ini hal yang paling penting bagi kita perlu pelajari karena di dalam BPHTB ini ada karakteristik-karakteristik yang menjadi pembeda, khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang 1 2022 tentang HKPD, tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, ini nanti akan kita diskusikan sekaligus pemahaman mendasar mengenai BPHTB. Nah, kita masuk ke slide berikutnya ya. Di sini adalah gambaran mengenai sejarah regulasi ya. Jadi di sini ada sejarah regulasi dimulai dari tahun 97. Lalu di Undang-Undang 20 tahun 2000, lalu peralihan ke Pemda ini ada di Undang-Undang 28 tahun 2009. Nah, jadi sebelum ini BPHTB masuk ke pajak pusat. Nah, Undang-Undang 2009 ini diubah lagi di Undang-Undang HKPD, Undang-Undang 1 2022 yang berlaku 2 tahun berikutnya, paling lambat 5 Januari 2024. Nah, ini perbedaan yang signifikan. Nah, dulu di sini, waktu di era ini, pajak-pajak daerah di mana salah satunya BPHTB itu diterbitkan oleh daerah tuh perdanya satu-satu gitu. Jadi perda terkait dengan pajak A sendiri, B sendiri, lalu PBB sendiri gitu kan. Tapi sejak di HKPD semua pajak daerah digabung dalam satu perda, di dalam satu keranjang di sini. Nah, ini yang menjadi karakteristik pembeda tadi disampaikan. Jadi hadirnya BPHTB pasca Undang-Undang HKPD itu dilebur dalam pemahaman pajak-pajak daerah dan retribusi daerah lainnya dalam satu perda gitu. Yang kemarin sudah pernah dijelaskan di kelas, ada beberapa daerah-daerah, saya kasih contoh kan, di kabupaten tertentu, kota tertentu, rata-rata memang mepet gitu ya. Baru dikeluarkannya itu menjelang 5 Januari 2024 karena memang amanat Undang-Undang HKPD memberi waktu maksimal 2 tahun setelah diundangkan. Berarti 5 Januari 2024. Nah, itu ya. Nah, berikutnya, nah ini ya, penyesuaian kepada daerah itu FIDE pasal 187 huruf B Undang-Undang HKPD.
yang dijuntokan lagi dengan pasal 94. Jadi harus dalam satu perda dan penyesuaian kepada seluruh daerah dalam waktu 2 tahun itu di pasal 187 huruf B Undang-Undang HKPD. Nah, kembali lagi pengertian BPHTB ya, ini harus digarisbawahi ya. Ini banyak orang salah mempersepsikan mengenai BPHTB kan. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Memang kebetulan aja hurufnya P kan. Padahal P itu adalah perolehan ya, bukan pembelian. Jadi banyaknya orang berpikir BPHTB itu pajak pembelian gitu. Banyaknya bilang seperti itu karena yang sering kita lihat orang itu misalnya bertransaksi tanah, bangunan, rumah, apartemen itu kan transaksinya jual beli kan. Padahal jual beli atau membeli itu adalah salah satu unsur kecil dari memperoleh. Memperoleh kebendaan menurut KUH Perdata kan nggak hanya dari membeli kan. Tadi sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan minggu lalu kan, bisa dari waris, bisa dari wasiat, bisa dari hibah, bisa dari tukar menukar, bisa dari pemisahan hak, bisa dalam ingbreng, atau misalnya para mahasiswa kebetulan menjadi nasabah bank tertentu lalu mendapat undian rumah gitu kan, berarti mendapatkan hadiah itu dalam bentuk tanah dan bangunan, selalu ada catatan bintang kan, pajak ditanggung pemenang, bayar BPHTB gitu, karena dia memperolehnya dari cara memperoleh hadiah gitu. Jadi artinya yang mau disampaikan BPHTB itu tidak hanya dari pembelian gitu loh. Semua objek perolehan kebendaan itu tanah dan bangunan bayar BPHTB. Ya sampai sini paham ya. Jadi ini yang menjadi titik kajian kita, jangan sampai dianggap oh BPHTB itu pajak pembelian, tidak selalu begitu kan. Pembelian itu unsur kecil dari luasnya cara memperoleh kebendaan menurut KUH Perdata. Gitu ya, itu sekali lagi pemahaman dari BPHTB ya. Bisa saja nanti dari para mahasiswa di sini setelah lulus sarjana hukum mau menjadi notaris PPAT. Nah, ini hal-hal yang dihadapi selalu nih. Ya, PPAT pejabat pembuat akta tanah. Ya kan transaksinya kan pasti tanah dan bangunan. Nah, inilah harus paham. Jadi ujungnya nanti di dalam materi BPHTB ini, mahasiswa bisa memahami cara menghitung BPHTB. Ya, jangan salah hitung ya. Ada karakteristik perikatan-perikatan tertentu yang cara menghitung pajak BPHTB agak berbeda. Gitu. Itu yang akan kita dalami di dalam pertemuan pagi hari ini. Nah ini ya, objek BPHTB ya. Bahkan merger, lalu ada peleburan, ya, lalu ada pemekaran usaha, ya. Itu merupakan sesuatu yang titik kajian dari objek BPHTB menurut pasal 44 ayat 2 Undang-Undang HKPD. Nah ini ya, kalau kita lihat ya. Jadi karena bicara tanah dan bangunan, tentu kita akan berangkat kepada tentang kait dengan hukum agraria ya. Jadi kepemilikan tanah dan bangunan itu kan dari yang paling tinggi hak milik ya. Hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, atau hak pengelolaan, atau juga yang lagi tren ya, kalau misal punya apartemen itu namanya HMS RMS ya, hak milik atas satuan rumah susun ya. Jadi itu apapun itu ya, segala sesuatu yang memperoleh ini pokoknya bayar BPHTB gitu. Ya, dapat hadiah dari orang tua, dapat hibah, berarti hibah kan cuma-cuma, itu bayar BPHTB. Nah, tinggal berapa nilainya kan itu yang akan kita pelajari, karena kalau seperti hibah itu kan tidak mendapatkan, atau si pemberi hibah tidak dapat mendapatkan uang kan. Kalau jual beli kan peristiwanya kan ada yang memberikan, ada yang menyerahkan uang, ada yang memperoleh objeknya kan. Tapi kalau hibah kan perjanjian cuma-cuma gitu. Saat diberi yang memberikan nggak dapat apa-apa. Ya, demikian juga seperti warisan, wasiat kan seperti itu. Nah, gimana cara menghitungnya nggak ada aliran uang? Nah, nanti mekanisme di dalam kalau kita lihat ya, mekanisme ada di pasal 46 ya. Jadi diingat-ingat ya, ini yang ditunjukkan di dalam PPT ini adalah sesuatu yang memang ada di undang-undang gitu. Jadi kalau kita kembalikan ya di dalam pasal 46, nah ini 46. Nah, dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak ya. Nilai perolehan ini ada di pasal 46 ayat 2. Ini panjang sekali ya. Banyak ya. Banyak. Jadi nanti kita bisa pelajari perolehan itu atas perikatan apa, itu sangat menentukan berapa nilai yang akan dikenakan sebagai faktor
prosentasi pengali BPHTB-nya gitu, mau menggunakan nilai apa. Nah, contoh di dalam pasal 46 terkait dengan jual beli. Jadi kalau transaksinya jual beli harus menggunakan harga transaksi. Karena banyak sekali ya, kalau kita lihat ya, ini kan bicara teori seperti ini, dalam praktek ada aja mencoba kan, nilai transaksinya misalnya adalah 2 miliar tapi menggunakan janjian nilai paling kecil gitu loh. Udah nilai NJOP dia lo supaya ini kan gitu. Nah, sekarang nggak segampang itu ya. Jadi kalau itu dibuat sedemikian rupa, dikecil-kecilkan angkanya kan pasti kan ada pemasukan kepada daerah yang berkurang kan, sehingga perlu pengetatan gitu, validasi nilai saat jual beli. Berapa nilai harga transaksi? Oh, nggak mungkin masa harga transaksi seperti ini kok nilainya kecil menggunakan NJOP gitu. Nah, ini jika menggunakan harga transaksi. Nah, bagaimana kalau transaksinya tadi ya? Kan keperdataan itu kan tidak hanya jual beli, bisa dari tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan perseroan, pemisahan hak, peralihan hak, pemberian hak baru, penggabungan usaha, merger ya, peleburan usaha, ya, lalu ada pemekaran usaha, dapat hadiah pakai nilai pasar. Nilai pasar itu, market price itu yang menentukan adalah nanti KJPP ya, Kantor Jasa Penilai Publik. Jadi kita tidak bisa bilang nilai pasar ini versinya Bu Najwa nggak boleh, versinya Bu Zahwa nggak boleh. Yang bisa menentukan harga pasar itu adalah profesi yang namanya penilai independen, KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Karena menilai harga pasar dari hadiah kan juga bingung kita. Dapat hadiah sebuah rumah atau dapat sebuah hadiah sebuah apartemen, nilainya berapa ya? Nah, yang bisa menyatakan itu hanya KJPP. Nah, sehingga nanti faktor pengalinya, cara penghitungannya 5% dikali mekanisme nilai pasarnya gitu. Jadi kita nggak bisa mereka-reka. Kalau ini kan masing-masing pihak kan sudah menyatakan di dalam perjanjian. Bahkan ada bukti transfernya, ada bukti pengiriman uang kan. Lah kalau hibah kan mana ada transaksi pengiriman uang, orang pemberiannya juga secara cuma-cuma kan. Nah, ini jadi mekanisme nilai pasar. Nah, yang paling sering muncul ya di dalam praktek-praktek yang kalau kita lihat nanti selain materi hukum pajak, nanti juga ada bicara terkait dengan hukum jaminan, ya, bicara tentang hukum perbankan, bicara mengenai hukum acara misalnya. Contoh misalnya hukum perbankan dan hukum jaminan. Sering sekali ketika bank memberikan kredit kepada debitor, debitornya macet nggak bisa bayar, sehingga bank mengeksekusi jaminannya. Nah, bank mengeksekusi jaminannya melalui lelang. Nah, biasanya kalau di lelang itu harganya meluncur drastis ya. Nah, kalau lelang, nilai pasar misalnya adalah 50 miliar, nilai lelang 20 miliar. Yang digunakan nilai lelang bukan nilai pasar gitu. Makanya orang banyak mengambil transaksi di harga lelang karena murah kan. Bisa untung banyak. Nah, ini bicara soal lelang ini dalam pergeseran waktunya ya. Setelah era Covid itu kan banyak perubahan-perubahan yang menggunakan digitalisasi ya. Perizinan kita ingat ada namanya OSS. Lelang juga sudah mulai pakai online. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perolehan melalui lelang, kita tinggal cek situsnya ya, www.lelang.go.id. Jadi misalnya asetnya ada di Sumatera Utara, asetnya ada di Gorontalo, nggak perlu jauh-jauh ke sana. Dari handphone kita udah bisa ngebit. Itulah era-era setelah 2021 ya. Banyak sekali perubahan aturan hukum yang membuat kita harus selalu update ya, upgrade. Yang pasti setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perizinan satu pintu, elektronik berbasis resiko, itu sekarang semuanya sudah online gitu. Ya itulah, jadi dampak itu yang membuat segala sesuatu itu yang kita harus terus meningkatkan diri dalam mengikuti perkembangan regulasi. Makanya tadi di materi awal disampaikan kan sejarah regulasi dari awal kan. Jadi ketika nanti ditanyakan apa perbedaannya yang di Undang-Undang PDRD 2009 dengan Undang-Undang HKPD bisa disampaikan ya, bahwa di dalam Undang-Undang HKPD itu menggabungkan semua pajak daerah dalam satu perda, dalam satu keranjang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya daerah tidak suka-sukanya menerbitkan pajak daerah sendiri-sendiri gitu. Sudah ditentukan. Ya, ini adalah tujuan capaian dari perkuliahan hukum pajak. Karena kita tidak hanya bicara BPHTB, materi BPHTB ini akan menunjuk Undang-Undang HKPD.
Jadi tidak hanya bicara BPHTB, karena ada juga materi yang akan kita bahas di minggu depan mengenai PBB. Itu juga PBB P2 juga masuk dalam pajak daerah. Nah ini yang nanti harus diingat-ingat terus, karena ini aturan baru ya. Ini aturan baru yang berlaku di 2024 supaya para mahasiswa bisa memahami spiritnya agar ketika ditanyakan apa sih yang paling istimewa, karakteristik pembeda dari materi BPHTB dan aspek pajak daerah dan lainnya. Nah, para mahasiswa bisa berangkatnya dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang HKPD dan tentunya di pasal 6 ya. Nah, coba kalau misalnya contoh ya, coba Mbak Naswa kan namanya ya. Coba bisa dibacakan di pasal 4 ya. Di pasal 4 ayat 1 silakan bisa dibaca ya. 4 ayat 1 dan ayat 2 coba. Sore ya. Pasal 4 ayat 1, pajak Ya. yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas A. PKB, B. BBNKB, C. Ya. PAB, D. PBBKB, E. PAP, F. Pajak pokok, dan G. Option pajak MBLB. Ayat 2, Ya. pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota terdiri atas A. PBBP 2, B. BPHTB, Nah, ini materi kita ya, BPHTB ya. Oke, terus C. BPJT, PBJT ya. D. Pajak reklame, Ya. E. PAT, F. Pajak MBLB, G. Pajak sarang burung walet, H. Ospek PKB, dan Nah. I. Opsen BPNKB. Nah, berikutnya Ayat 3, pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dipungut oleh daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom. Nah, 6 ayat 1 ya. Di pasal 6 ayat 1 ini harus diingat-ingat terus sampai kapanpun ya. Pasal 6 ayat 1. Nah, coba 6 ayat 1 nih. Pasal 6 ayat 1, pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Nah, ayat itu. 1 dan ayat 2. Itu ya. Jadi tadi yang dibaca di pasal 6 ayat 1 ya. Tujuannya adalah agar sinkron pemahaman pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan pajak daerah dan retribusi itu sinkron. Jangan ada lagi daerah memiliki pemaknaan-pemaknaan di luar yang sudah diatur di Undang-Undang HKPD. Ini akan berpengaruh kepada nanti ujungnya adalah investasi, kepastian hukum usaha, ya berkaitan juga dengan pertumbuhan ekonomi daerah, ya karena jika daerah menamakan pajak-pajak baru kan tidak ada kepastian hukum. Jadi itulah kenapa disebut HKPD, hubungan keuangan pusat daerah agar tersinkronisasi. Nah kembali lagi ya, setelah memahami ya, balik lagi ya dari teori, pemahaman secara kebijakan, balik lagi ke teknis praktik ya, karena kita bicara tujuan perkuliahan ini CPMK-nya adalah salah satunya mahasiswa itu mampu memahami terkait BPHTB dan mampu juga nanti ujungnya menghitung tarif penghitungan BPHTB. Nah, untuk menghitung tarif BPHTB sesuai dengan pasal 46 Undang-Undang HKPD, kita pertama saat membaca soal BPHTB yang kita lihat itu jenis perikatannya apa dulu. Kalau bicara misalnya Ibu Zahwa membeli, ya berarti transaksinya jual beli gitu loh. Ibu Zahwa mendapatkan hibah, berarti transaksinya hibah. Ibu Anin mendapatkan sebidang tanah dari lelang, berarti masuknya lelang gitu. Itu aja ya. Jadi strategi pertama ketika kita membaca soal perhitungan, kita harus bisa memetakan dulu dia masuk perikatan apa dalam hukum perdata. Kalau jual beli ya berarti penggunaan nilai transaksi. Kalau transaksi tukar menukar, hibah berarti pakai nilai pasar. Nah, lalu jika lelang menggunakan hasil risalah lelang. Berarti begitu tahu nilainya kita tembak perkalian 5%. Tapi jangan langsung dihitung 5% dulu ya. Ini baru selangkah awal. Oh, berarti prinsipnya ada 5% dikalikan terkait dengan nilai dasar pengenaan. Jangan langsung dikali karena di slide berikutnya akan disampaikan yang namanya faktor pengurang ya. Faktor pengurang cara menghitung BPHTB yang disebut NPO PTKP ya. NPO PTKP. Nah, ini ya ada di pasal 46 ayat 4. Besaran nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah adalah 80 juta. Ini NPO PTKP. Ya, jadi lebih gampangnya lagi nanti kita lihat di slide ini. Jadi rumusnya gampang aja. 5% dikali NPOP dikurangi NPO PTKP. Jadi kalau transaksi jual beli 5% dikali 2 miliar dikurangi 80 juta. Gampang aja segitunya. Yang penting ada di dalam kotak ini aja.
Nah, memang ada beberapa variasi-variasi. Ya, variasi-variasi ini khusus waris dan hibah wasiat. Rumusnya, jadi kan kita ini kan menyederhanakan ya. Perkuliahan itu kan mahasiswa harus tukar menukar dua arah dengan dosennya gitu kan. Lalu apa yang masih belum dipahami disampaikan, lalu kita bisa dua arah, saya menanyakan sesuatu, lalu mahasiswa menjawab. Ketika masih ada yang bingung di mana bingungnya, dan kita sepakati cara menjawab ini sebagai bagian dari capaian pembelajaran gitu. Ya, sesuai dengan RPS-nya terkait dengan rencana pembelajaran studi. Nah, kembali lagi ya, ini nanti kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan ya, supaya jangan ada ganjalan lagi. Mahasiswa harus benar-benar mendapatkan layanan informasi pendidikan yang baik, sehingga tujuan pembelajaran, tujuan pengajaran, tujuan pendidikan tercapai. Ya, ini kembali lagi sesuai dengan spirit dari perguruan tinggi hukum dalam memberikan suatu upaya mencerdaskan agar para mahasiswa nanti siap terjun ya. Siap terjun nanti setelah lulus kan nggak mungkin selamanya mahasiswa kan. Pasti nanti kan lulus lalu berpraktek. Kembali lagi, satu kotak ini aja ya. Ini saya kesederhanakan. 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. NPOP nilai perolehan. Nilai perolehan apa? Lihat perikatannya tadi kan. Kalau waris ya pakai nilai waris, nilai pasar. Kalau jual beli, nilai jual beli. Dan jawaban ada di dalam soal biasanya. Nggak mungkin ada yang bilang begini, Zahwa membeli rumah senilai berapa? Pasti disebut kan? Nah, di dalam soal pasti disebut nilainya ya. Kalau sudah disebut di dalam soal, tinggal tulis aja 5% kali. Nih. NPOP TKP tadi yang di pasal 46 ayat 4 juga sudah ditentukan dalam soal. Pertanyaannya bagaimana jika misalnya tipe ujiannya closed book? Ya kita bisa pakai asumsi, tapi asumsinya jangan asumsi yang melanggar hukum gitu kan. Kan asumsi paling rendah NPWP TKP berapa tadi? Iya boleh. Jadi pakai asumsi aja NPWP TKP di wilayah Depok, ya mau bilang 90 juta juga boleh, namanya asumsi kan. Kan ujiannya kan close book kan. Tapi jangan juga bilang NPWP TKP 50 juta ya, salah total. Orang paling rendah kan 80 juta gitu loh. Ya, jadi segampang ya. Itu variasi pertama. Nah, yang agak unik nanti khusus transaksi waris dan hibah wasiat. Untuk waris dan hibah wasiat, terutangnya itu yang sebesar 50% itu dia mendapat potongan gitu. Artinya kan kalau dibicara terutang 50% bisa cara ngitungnya gini. Dihitung semuanya dulu baru dibagi dua, bisa juga begitu. Atau lebih mudah lagi kalau mau cara kita ngitung dari depan, 5%-nya didiskon jadi 2,5 sama aja kan. Hasil akhir 2 miliar bagi 2 1 miliar. Atau kalau mau pakai lewat depan caranya, ini langsung didiskon 5% jadi 2,5 sama aja hasilnya. Khusus waris dan hibah wasiat. Tidak ada hibah wasiat. Bahkan jenis perikatannya harus jangan salah ya. Beda loh. Waris, wasiat, hibah wasiat beda. Kalau hibah wasiat kan si pemberi hibahnya itu harus sudah meninggal dulu kan. Tapi kalau wasiat ya belum tentu memberikan hibah kan. Tipis-tipis bedanya. Jadi makanya secara hukum perdata itu banyak pengklasifikasian cara memperoleh kebendaan. Ya, banyak sekali caranya. Tukar menukar pun juga bayar UPHTB. Memang udah jarang sekarang tukar menukar kan. Misalnya contoh, kau punya rumah di mana? Mbak Zahwa, saya rumahnya di daerah Kebonjeruk, saya rumahnya di Grogol, tukeran rumah yuk, kayaknya nggak masuk akal, jarang ya. Jarang gitu loh. Tapi memang KUH Perdata memungkinkan ada namanya perolehan dengan cara tukar menukar. Nah itu perjanjian nominat ya. Zaman dulu tahun 1800-an, ya mungkin orang biasanya lihat lebih mudah barter ya kalau istilah dulu ya. Zaman perjanjian nominat, zaman KUH Perdata tahun 1840. Kalau sekarang ya rata-rata ya orang sudah menggunakan transaksi jual beli dan ini kan. Jadi sekali lagi untuk waris dan hibah wasiat 50% ya. Tapi khusus ya, ada pengkhususan yang NPWP TKP jika sifatnya khusus hibah dan wasiat, hibah wasiat dan waris adalah satu garis lurus. Satu garis lurus tuh benar-benar lurus ya gini ya. Kakek, anak, cucu itu lurus. Bisa Pak dari atas ke atas ya, pokoknya lurus kan. Anak ke ini juga lurus juga gitu. Satu garis lurus tuh memang satu darah gitu. Kalau garis kedua ya
berarti sepupuan, saudara juga sih, tapi bukan satu garis lurus. Ya, itu namanya keluarga semenda, garis dua, ya kan, keluarga semenda kan. Jadi ketika kita punya kakek kandung punya adik juga, ya kita panggil kakek juga kan, tapi dia bukan garis lurus ke satu, karena dia menyamping. Jadi artinya perhitungan ini tidak berlaku untuk yang garis menyamping, walaupun kakek kita juga gitu. Tapi hanya yang kandung satu garis, nah itu berlaku perhitungan NPWP-TKP-nya paling rendah 300 juta. Tapi hanya untuk satu garis lurus dan hibah wasiat dan waris ya. Jadi dapat 2 faktor pengurang. Jadi lebih dahsyat kalau misalnya sudah satu garis lurus, lalu transaksinya hibah wasiat dan waris. 5%-nya didiskon, berarti dapat 2,5%. NPWP-TKP-nya pengurangnya bukan 80 juta, 300 juta. Gitu ya. Berarti kalau misalkan orang tuanya ngasih hibah tanah misalkan Pak, berarti dia pengurangannya 300 gitu maksudnya? Enggak. Hibah biasa enggak, hanya hibah wasiat. Jadi hanya waris dan hibah wasiat. Gitu. Kalau hibah tidak berlaku. Makanya kita harus memahami jenis perikatannya. Khusus waris dan hibah wasiat. Warisan bisa dari kakek kandung gitu kan. Nah ini kita tidak mendapat faktor pengurangnya 300 juta gitu. Gitu ya. Ada yang mau tanya? Tapi kalau hibah itu dapat potongan 50% juga atau enggak Pak? Atau itu hanya cukup buat waris sama hibah wasiatnya aja? Yang mana? Kalau misalnya yang ditanya dengan oleh Revan itu, Iya. kan tadi untuk hibah aja. Iya. Kalau untuk garis lurus itu dapat potongan 50%. Hanya untuk ini aja, waris dan hibah wasiat. Gitu ya. Makanya kemarin di dalam soal kan agak, kalau kita lihat ya, agak tipis-tipis kan, salah sedikit kan, bisa ini kan. Walaupun paman kandung, apa semua gitu. Ya ini nih gambaran ini ya, gambaran menghitung NPO PTKP dan faktor pengurangnya dengan karakteristik khusus. Tapi kalau tidak ada hubungan darah dengan orang pada umumnya ya sudah, 5% dikali nilai transaksi berapa, kalau jual beli dikurangi 80 juta udah. Beberapa daerah ada yang 90 juta tapi rata-rata umumnya 80 juta gitu. Gampang kan BPHTB kan? Iya, jadi ini kuncinya ya satu ini aja. Kuncinya gitu. Sekali lagi ya, ketika lokasinya di Tangerang, lokasinya di Depok, lokasi di Bogor, itu harus dilihat perdanya karena kan pajak daerah kan. Kita harus lihat rumusnya. Berapa sih NPWP TKP di daerah Bogor gitu. Caranya gimana? Kembali lagi, di dalam RPS kan mahasiswa mampu memahami materi BPHTB dengan menggunakan saluran teknologi informasi. Ya berarti kan kemampuan riset, kemampuan untuk mengidentifikasi melalui sumber-sumber sekunder harus bisa diperoleh kan. Nah kalau kita lihat perda-perda tinggal cek di internet aja kan. Perda pajak daerah kota Bogor, nanti keluar tuh. Kita kontrol F, kita cek BPHTB tarif NPWP TKP berapa gitu. Karena ada aja pasti karakteristiknya gitu. Tapi yang pasti tidak boleh lebih rendah dari 80 juta. Saya pikir begitu ya materinya. Sudah paham semua? Ya, artinya tidak ada yang susah ketika kita bisa menyederhanakan masalah. Mulai sekarang kita belajar untuk memahami aspek hukum pajak dengan berpikir yang lebih komprehensif ya. Tidak menghafal karena pada prinsipnya hukum itu tidak bergerak di ruang hampa, hukum itu harus dinamis. Jadi pemikiran kita untuk bisa memahami aturan yang begitu banyak, kita harus berpikir secara dinamis, komprehensif, sehingga tujuan dari perkuliahan ini kita bisa kelak menjadi juris yang kompeten, handal, dan tentu bermanfaat bagi masyarakat. Karena pada dasarnya hukum itu adalah untuk masyarakat. Sekian dan terima kasih, kita ketemu lagi di perkuliahan minggu depan. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Demikianlah video demonstrasi saya di kelas untuk mata kuliah hukum pajak dengan tema terkait BPHTB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Semoga video demonstrasi ini bermanfaat dan dapat memenuhi syarat kelulusan sertifikasi dosen tahun 2026 yang saat ini sedang kami jalankan. Sekian dan terima kasih.